Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Retno Anggi Fitrianti, NIM 2591150. Materi yang akan dibahas adalah kondisi geografis wilayah Indonesia dan kondisi penduduk suatu wilayah. Materi yang pertama A. Kondisi geografis wilayah Indonesia. 1. Letak Indonesia. Letak Indonesia berdasarkan sifatnya. Letak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu letak astronomis atau absolut dan letak geografis. Letak astronomis dapat diartikan sebagai letak wilayah secara tepat berdasarkan garis lintang dan bujur. Secara astronomis, wilayah Indonesia berada antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis diartikan sebagai letak wilayah-wilayahnya dengan wilayah lain di muka bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia menempatkan Indonesia di posisi silang, sehingga Indonesia berada pada jalur transportasi perdagangan yang ramai. 3. Batuan daratan Indonesia. Relief adalah bentuk kekasaran permukaan bumi baik berupa tonjolan, dataran, atau cekungan. Indonesia dulu dua lapisan lempeng benua yang berbeda, yaitu lempeng benua Asia di kawasan barat dan lempeng benua Australia di kawasan timur. Yang keempat, persebaran jenis tanah. Tanah merupakan suatu benda alam yang berasal dari lapisan kulit bumi terluar yang tersusun dari butir tanah, udara, serta sisa tumbuhan dan hewan yang merupakan tempat hidup makhluk hidup. Jenis-jenis tanah dibedakan menjadi dua, yaitu tanah vertikal dan tanah horizontal. 1. Tanah vertikal. Bentuk persebaran tanah vertikal dapat dilihat saat Anda penggalian parit, liang, atau sumur. Saat mencapai kedalaman tertentu, kalian akan melihat perbedaan warna lapisan tanah. Perbedaan warna lapisan tanah tersebut dikenal dengan sebutan profil tanah. Secara garis besar, profil tanah terdiri atas 4 lapisan, yaitu 1. Lapisan tanah atas, 2. Lapisan tanah bawah, 3. Lapisan bahan dasar tanah, 4. Lapisan batuan induk. 2. Tanah horizontal. Persebaran tanah secara horizontal di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini. 1. Tanah gambut atau organosol. Tanah gambut berwarna hitam, memiliki kandungan udara dan bahan organik yang tinggi, memiliki pH atau tingkat keasaman yang tinggi. Jenis tanah ini terbatas untuk pertanian, perkebunan, seperti karet, kelapa, dan palawija. 2. Tanah latosol. Tanah latosol berwarna merah kecoklatan, memiliki profil tanah yang dalam, mudah menyerap udara, memiliki pH 6-7 netral hingga asam, memiliki zat yang fosfat yang mudah bersenyawa dengan unsur besi dan aluminium. 3. Tanah legosol. Tanah legosol merupakan hasil erupsi gunung berapi, bersifat subur, berbutir kasar, berwarna keabuan, kaya unsur hara, pH 6-7, cenderung gembur. 4. Tanah aluvial. Jenis tanah ini mudah digarap, dapat menyerap udara dan permeabel, sehingga cocok untuk semua jenis tanaman pertanian. Tersebar luas di sepanjang lembah sungai-sungai besar di Indonesia. 5. Tanah litosol. Tanah litosol tampak seperti lapisan tanah yang masih muda, sehingga bahan induknya dangkal, kurang dari 45 cm, dan tampak di permukaan tanah sebagai batuan padat yang padu. 6. Tanah grumosol. Tanah grumosol pada umumnya mempunyai tekstur berwarna kelabu hingga hitam, pH netral hingga alkalis, dan mudah pecah saat musim kemarau. Pemanfaatan jenis tanah ini pada umumnya untuk jenis vegetasi, rumput-rumputan atau tanaman keras semusim, atau misalnya pohon jati.
7. Tanah andosol. Tanah andosol terbentuk dari endapan abu vulkanik yang telah mengalami pelapukan sehingga menghasilkan tanah yang subur. 8. Tanah fonzolik merah kuning merupakan jenis tanah yang memiliki persebaran terluas di Indonesia. Sifatnya yang mudah basah dan mudah mengalami pencucian oleh air hujan, sehingga berkurangnya kesuburannya. Dengan pemupukan yang teratur, jenis tanah ini dapat dimanfaatkan untuk persawahan dan perkebunan. 9. Tanah renzina. Begitu luas di beberapa pulau Indonesia, renzina merupakan tanah padang rumput yang tipis berwarna gelap, berbentuk dari kapur lunak, batu-batuan mergel, dan gips. Jenis tanah ini kurang bagus untuk lahan pertanian, sehingga dibudidayakan untuk tanaman-tanaman keras dan palawija. Yang B. Kondisi penduduk suatu wilayah. Penduduk Indonesia adalah orang yang tinggal di Indonesia baik selamanya ataupun sementara. Penduduk Indonesia urutan terbanyak keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Keadaan penduduk Indonesia sangat beragam. Hal itu disebabkan penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, karena Indonesia adalah negara majemuk. Persebaran manusia dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, kelompok ras Austronesia Melanezoid atau Papua Melanezoid. Ada yang menyebar ke arah barat dan ada yang menyebar ke arah timur. Mereka menyebar ke arah timur wilayah-wilayah Indonesia Timur, Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Yang kedua, kelompok ras Negroid yang kini menjadi orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, kelompok ras Swedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riwai, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi dua golongan, yaitu satu ras Proto Melayu atau Melayu tua, yang kedua ras Deutero Melayu atau Melayu muda. Kehidupan suku-suku bangsa yang terdapat di Indonesia ada yang telah maju dan mengikuti kehidupan modern, namun ada juga yang masih tertinggal. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.